aku akan membahas mengapa Tahta Suci Vatikan bisa menjadi subjek hukum. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui lebih dalam apa itu Tahta Suci Vatikan. Selamat menyaksikan! Sejarah Tahta Suci Vatikan. Vatikan adalah negara yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Negara ini mempunyai luas sekitar 44 hektar dan populasinya sekitar 842 jiwa. Negara ini adalah negara independen terkecil, baik itu areanya maupun populasinya yang diakui secara internasional. Negara ini juga berbentuk eklesiastik atau monarki sakerdotal yang dipimpin oleh uskup Roma, yaitu Paus. Tahta Suci merupakan kekristenan awal dan merupakan tahta episkopal utama dari 1,4 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia, yang sejak awal pendiriannya memang berada di tempat yang sama, yaitu di sekitar Bukit Vatikan. Di sisi lain, negara Vatikan juga terbentuk pada tahun 1929 melalui Perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia yang berbicara tentang sebagai suatu ciptaan baru, bukan sebagai sisa negara gereja yang paling besar, yang sebelumnya banyak mengambil wilayah bagian tengah Italia. Dan menurut perjanjian Lateran tersebut, Tahta Suci memiliki akses penuh terhadap negara Vatikan, otoritas, dan yurisdiksi atas negara Vatikan. Negara Vatikan berisi situs keagamaan dan budaya seperti Basilika Santo Petrus, Kapel Sistina, dan Museum Vatikan. Ketiganya ini memiliki lukisan dan pahatan paling terkenal di dunia. Perekonomian negara Vatikan juga unik, yang didukung oleh finansial umat beriman, seperti penjualan perangko dan souvenir, biaya masuk museum, dan publikasi. Tahta Suci dan Vatikan seringkali disalahartikan sebagai dua entitas yang sama. Padahal, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Tahta Suci dan Vatikan. Perbedaan yang pertama, Tahta Suci adalah pusat pemerintahan gereja Katolik, sedangkan Vatikan adalah tempat di mana Tahta Suci berada. Yang kedua, Tahta Suci berfokus pada urusan spiritual dan administratif, sedangkan Vatikan berfokus pada teritorial dan politik. Dan yang ketiga, Tahta Suci memiliki wewenang hukum internasional, sedangkan Vatikan adalah negara yang diakui. Dan yang terakhir, Vatikan adalah wilayah fisik, sedangkan Tahta Suci adalah lembaga pemerintahan. Tahta Suci Vatikan dianggap sebagai subjek hukum internasional karena beberapa alasan. Yang pertama adalah faktor historis, dan yang kedua, pengakuan dari negara lain, dan yang ketiga, kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang alasan mengapa Tahta Suci Vatikan bisa menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama, dasar historis dan pengakuan tradisional. Pada sejarah panjang, Tahta Suci telah memiliki kepemimpinan Gereja Katolik Roma yang telah terlibat dalam ruang internasional selama berabad-abad sebelum adanya negara-negara modern. Paus telah bertindak sebagai mediator, penengah, dan pihak dalam perjanjian internasional. Hal ini memberikan legitimasi historis pada peran Tahta Suci dalam arena internasional. Selanjutnya ada pengaruh spiritual dan moral. Pengaruh spiritual dan moral Paus telah diakui secara luas oleh banyak orang, bahkan oleh negara-negara non-Katolik. Hal ini memberikan Tahta Suci otoritas unik dalam isu-isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Yang kedua, Perjanjian Lateran pada tahun 1929. Pembentukan negara Vatikan melalui Perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia telah menyelesaikan pertanyaan Roma.
dan mengakui kedaulatan Tahta Suci sebagai wilayah negara Vatikan. Meskipun negara Vatikan adalah negara terkecil di dunia, keberadaannya berperan penting dalam landasan teritorial Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional. Pada kedaulatan Tahta Suci, perjanjian ini secara eksplisit mengakui kedaulatan Tahta Suci, yang memungkinkan untuk melakukan hubungan diplomatik, perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Adapun yang menjadi dampak dalam perjanjian Lateran, yang pertama adalah perjanjian Lateran mengakhiri permasalahan Roma dan menciptakan negara kota Vatikan. Dan yang kedua, perjanjian ini memberikan dasar hukum bagi keberadaan negara Vatikan sebagai negara merdeka hingga hari ini. Dan yang ketiga, perjanjian ini juga memberikan posisi kepada Gereja Katolik di Italia. Dan yang terakhir, dengan adanya perjanjian ini, maka permasalahan yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun dulu telah terselesaikan. Dan hubungan antara Italia dan Tahta Suci dapat terjalin kembali. Yang ketiga, ada kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada diplomatik. Tahta Suci memiliki jaringan diplomatik yang luas, dengan duta besar kepausan yang ditempatkan di banyak negara setempat. Duta besar ini berperan sebagai perwakilan Tahta Suci dan memfasilitasi komunikasi antara Tahta Suci dan pemerintah negara setempat. Dan yang kedua ada perjanjian internasional atau traktat. Tahta Suci memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara-negara lain yang mencakup berbagai bidang seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan kerjasama internasional. Dan yang terakhir ada partisipasi dalam organisasi internasional. Tahta Suci berperan dalam berbagai organisasi internasional, baik itu sebagai anggota maupun pengamat. Hal ini memungkinkan untuk Tahta Suci menyuarakan pandangannya tentang isu-isu global dan berkontribusi pada upaya-upaya internasional. Dan yang terakhir ada pengakuan dari negara-negara lain. Hal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hubungan diplomatik. Jumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tahta Suci merupakan bukti pengakuan internasional terhadap statusnya sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya ada penerimaan Tahta Suci dalam forum-forum internasional. Penerimaan Tahta Suci dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menunjukkan bahwa komunitas internasional mengakui peran dan kontribusinya. Vatikan memiliki kebun anggur yang terletak di dalam wilayah negara yang dikenal sebagai Vineyard of the Pope. Produksi wine di Vatikan dilakukan dalam skala kecil dan biasanya digunakan untuk keperluan ritual dan upacara keagamaan. Wine yang diproduksi di Vatikan tidak dijual secara komersial, melainkan digunakan untuk keperluan internal Gereja Katolik. Dengan begitu, walaupun Vatikan memang memiliki produksi wine, namun tidak digunakan sebagai sumber pendapatan utama atau sebagai negara penghasil wine dalam skala besar. Paus memang dijaga oleh tentara Swiss yang dikenal sebagai Tentara Swiss Vatikan atau Guardia Svizzera Pontificia dalam bahasa Italia. Tugas tentara Swiss Vatikan bertugas untuk melindungi Paus, Istana Apostolik, dan wilayah Vatikan. Mereka juga bertugas untuk mengawal Paus dalam acara-acara keagamaan dan diplomatik. Tentara Swiss Vatikan memiliki sekitar 100-110 anggota. Mereka semua adalah warga negara Swiss yang beragama Katolik. Negara Vatikan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1980. Pengakuan ini mencakup seluruh wilayah negara Vatikan, termasuk Istana Apostolik, Basilika Santo Petrus, Lapangan Santo Petrus, Museum Vatikan, Perpustakaan Vatikan, dan Taman Vatikan. Kriteria pengakuan UNESCO terbagi menjadi 5. Kriteria pertama, memiliki koleksi seni dan arsitektur yang unik dan berharga. Kriteria kedua, memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan arsitektur dan seni di Eropa. Kriteria ketiga,
kepentingan budaya dan sejarah yang sangat tinggi sebagai pusat gereja Katolik Roma. Kriteria keempat, memiliki contoh arsitektur dan desain kota yang unik dan berharga. Kriteria kelima, Vatikan memiliki kepentingan spiritual dan religius yang sangat tinggi sebagai tempat suci bagi umat Katolik. Dengan ini, Vatikan diakui sebagai salah satu situs budaya dan sejarah yang paling penting di dunia. Vatikan memiliki teleskop di Arizona, Amerika Serikat. Teleskop tersebut dikenal sebagai Teleskop Vatikan di Mount Graham atau Vatikan Advanced Technology Telescope. Teleskop ini dibangun pada tahun 1993 di Mount Graham, Arizona. Proyek ini merupakan kerjasama antara Vatikan dan Universitas Arizona. Teleskop ini memiliki diameter 1,8 meter dan dilengkapi dengan teknologi canggih termasuk sistem optik dan detektor. Teleskop ini dimiliki dan dioperasikan oleh Observatorium Vatikan. Dan Observatorium Vatikan adalah lembaga penelitian astronomi yang didirikan oleh Vatikan pada tahun 1891. Dengan ini, Teleskop Vatikan di Arizona merupakan contoh kerjasama antara Vatikan dan lembaga penelitian lainnya dalam bidang astronomi. Negara Vatikan tidak memiliki kewarganegaraan dalam arti konvensional. Negara Vatikan adalah negara berdaulat yang unik dengan status sebagai pusat gereja Katolik Roma. Vatikan tidak memiliki penduduk permanen, melainkan hanya memiliki pejabat dan staf yang tinggal sementara. Vatikan tidak memiliki kewarganegaraan yang dapat diberikan kepada individu. Pejabat dan staf Vatikan biasanya mempertahankan kewarganegaraan asal mereka. Vatikan memiliki status diplomatik yang unik dengan hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Pejabat Vatikan memiliki kekebalan diplomatik dan tidak tunduk pada yurisdiksi negara tuan rumah. Dengan demikian, negara Vatikan tidak memiliki kewarganegaraan dalam arti konvensional, melainkan memiliki status unik sebagai pusat gereja Katolik Roma dengan hubungan diplomatik yang luas. Jalur kereta api Vatikan memiliki panjang sekitar 852 meter atau sekitar 2.795 kaki dan menghubungkan stasiun kereta api Vatikan dengan stasiun kereta api Roma di Italia. Jalur kereta api Vatikan memiliki lebar sepur standar dan menggunakan sistem listrik. Jalur kereta api ini memiliki satu stasiun, yaitu Stasiun Kereta Api Vatikan yang terletak di dalam wilayah Vatikan. Jalur kereta api Vatikan digunakan terutama untuk keperluan diplomatik dan keagamaan. Paus dan pejabat Vatikan lainnya sering menggunakan jalur kereta api ini untuk menjalankan perjalanan ke Roma dan tempat lainnya di Italia.